Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Minggu 16 Mei 2021 berjudul Agar Bisa Melihat Allah. Dalam Matius 5 ayat yang ke-8 dituliskan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Sedangkan sang pemazmur berkata dalam Mazmur 24 ayat 3-4, demikian, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu." Apa artinya? Artinya, orang akan dapat melihat Allah. Orang bisa menemukan Allah, dikatakan pemazmur dengan kalimat boleh naik ke gunung kudus Allah hanya mereka yang suci hatinya. Suci hatinya adalah orang yang memiliki hidup kudus, hidup yang bersih, atau hidup yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Lalu, melihat Allah maksudnya apa? Padahal Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Saudara, kalau kita menilik kata melihat, dalam teks aslinya dipakai kata optanomai, yang artinya selain melihat juga berarti memperoleh penglihatan-penglihatan, atau Allah akan menampakkan diri, atau Allah akan tampak. Lebih gampangnya, melihat Allah artinya menemukan atau mengalami Tuhan. Itu berarti Tuhan itu bukan teori, bukan fantasi atau ilusi, tetapi Tuhan itu benar-benar ada dan hidup, bisa ditemui, bisa didengar suaranya, bisa diajak bicara, serta dialami. Itulah Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Jadi, ketika orang percaya itu berdoa, menyembah, atau memuji Tuhan, harusnya itu nyata. Maksudnya benar-benar merasakan ada sosok, ada pribadi yang disembah, yang dipuji, atau yang menjadi alamat serta tujuan doa-doanya. Ini bukan perkara sederhana dan mudah. Itulah sebabnya bukan saya tidak percaya, tapi pesimis. Apakah iya kalau kita menyampaikan doa, pujian, atau penyembahan itu benar-benar sampai kepada Tuhan? Bahkan sejatinya tidak hanya yang terkait dengan ibadah di gereja atau ibadah yang liturgi, tetapi dalam ibadah kita yang sejati, yaitu dalam kehidupan setiap hari, dalam segala keadaan dan aktivitas kita. Sebagai orang percaya, kita juga harus melihat Tuhan, harus bisa menemukan Tuhan, harus bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan ada bersama-sama kita. Itu pun saya tidak yakin. Kenapa? Bukan Tuhannya yang tidak ada, melainkan kitanya yang tidak melibatkan.
karena tidak terbiasa untuk memiliki kepekaan akan kehadirannya. Karena untuk itu semua memang dibutuhkan satu latihan. Tidak bisa yang namanya melihat Tuhan itu sesuatu yang otomatis atau begitu saja bisa dialami oleh setiap orang percaya. Bukan begitu. Itulah sebabnya dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Maksudnya, supaya kita melatih kepekaan kita akan kehadiran Tuhan, supaya kita berlatih untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Itu sama artinya agar kita memiliki perjuangan untuk menemukan Tuhan. Itu harus jadi perjuangan utama. Dan agar latihan kita berhasil, agar perjuangan kita berhasil, hanya ada satu cara, yaitu hati kita harus bersih, harus suci terlebih dahulu, harus tidak ada lagi kotoran-kotoran atau sampah. Semua yang namanya kebencian, niat jahat, kecewa, iri hati, amarah, kedengkian, kekhawatiran, ketakutan, kemunafikan, kesombongan, semua itu harus dibersihkan dulu. Kekudusan atau kesucian harus dikejar terlebih dahulu. Seperti yang penulis Ibrani katakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perhatikan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu mutlak. Tidak ada orang yang bisa menemukan Tuhan kalau hidupnya kotor. Harus diakui di sini memang tidak mudah, tetapi bisa. Kenapa? Karena Roh Allah, yaitu Roh Kudus, yang tinggal diam di dalam diri kita, itulah yang akan menolong dan memampukan kita. Selamat berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.